warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Fitriyanti. Saya dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 yang lain yaitu Dara Alifa, Afifah Nurrohmah, dan Fania Nabila. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pengantar ilmu makroekonomi. Yang pertama ada ruang lingkup analisis makroekonomi, yaitu makroekonomi menjelaskan hal-hal ekonomi secara agregat. Ada 3 variabel makroekonomi yang penting. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Lalu, kita akan membahas bagaimana cara pikir seorang ekonom. Yang pertama, teori sebagai pembangun model. Ahli ekonom menggunakan model untuk memahami apa yang terjadi dalam ekonomi. Terkait model, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Endogen adalah variabel di dalam model dan eksogen adalah variabel yang terdapat di luar model. Yang kedua, terkait harga, ciri penting dari makroekonomi adalah apakah model itu mengasumsikan harga bersifat fleksibel atau kaku. Lalu, clearing pasar adalah asumsi bahwa pasar akan mencapai equilibrium permintaan dan penawaran. Model clearing pasar sendiri mengasumsikan bahwa seluruh upah dan harga bersifat fleksibel. Harga akan bersifat fleksibel ketika bentuk pasarnya adalah kompetitif, sedangkan harga bersifat kaku pada pasar monopolistik. Selanjutnya, dalam ekonomi makro, untuk menghitung pendapatan nasional, kita mengenal istilah yang namanya itu produk domestik bruto, atau yang bisa kita singkat PDB. PDB adalah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di perekonomian suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Untuk mengukur aliran uang di perekonomian, PDB ada 2 cara. Yang pertama, pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Yang kedua, pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Kedua cara ini perhitungannya harus sama karena pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan bagi perusahaan. PDB ada 2 macam. Yang pertama yaitu PDB nominal, artinya nilai suatu barang dan jasa dapat diukur dengan harga saat ini. Yang kedua, PDB real, yang artinya nilai barang dan jasa dapat diukur dengan harga basis. Dengan PDB nominal dan PDB real ini kita bisa menghitung deflator PDB dengan cara PDB nominal dibagi dengan PDB real yang akan mencerminkan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Dalam PDB ada 3 pendekatan untuk mencarinya. Yang pertama, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai tambah. Nilai tambah ini adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dikurangi dengan biaya barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini menjumlahkan konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dan dikurangi impor. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini adalah menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan, yaitu perhitungannya dengan cara sewa ditambah upah, ditambah bunga, dan ditambah laba. Selanjutnya, uang dan inflasi. Apakah itu uang? Uang adalah aset yang dapat segera digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, fungsi uang itu ada 3. Yang pertama, penyimpanan nilai. Uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Dengan uang, hari ini kita bisa menyimpannya untuk membeli barang masa depan. Yang kedua itu sebagai unit hitung. Uang sebagai unit hitung itu maksudnya uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan utang dicatat. Yang ketiga itu alat pertukaran. Uang sebagai alat pertukaran maksudnya uang yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu uang plat, maksudnya uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang ini bernilai hanya karena telah disepakati bersama melalui dekret pemerintah. Yang kedua itu uang komoditas. Uang komoditas ini adalah uang yang memiliki nilai intrinsik. Tanpa nilai yang disepakati, uang ini sudah bernilai dengan sendirinya. Contohnya itu adalah emas. Pengendalian kuantitas uang, money supply atau
Jumlah uang beredar dikendalikan melalui monetary policy atau kebijakan moneter. Cara mengendalikannya adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan obligasi atau surat pemerintah. Selanjutnya, teori kuantitas uang. Transaksi dan persamaan kuantitas rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu uang dikali perputaran uang sama dengan harga dikali transaksi. V atau Transaction Volume of Money menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada data transaksi menjadi pendapatan. Karena dalam persamaan di atas transaksi sulit diukur, maka T transaksi diganti dengan Y output total dari perekonomian. Persamaannya menjadi uang dikali perputaran sama dengan harga kali output. Selanjutnya, saving range. Ketika mencetak uang untuk menandai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar yang kemudian akan menyebabkan inflasi. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi. Inflasi dan tingkat suku bunga. Dua tingkat bunga, yaitu real dan nominal. Satu, tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang tertera di bank. Yang kedua, tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal yang sudah dikurangi dengan tingkat inflasi atau kenaikan daya beli kita. Rumusnya yaitu R sama dengan I min V. Dengan keterangan R adalah tingkat bunga real, I adalah tingkat bunga nominal, dan V adalah tingkat inflasi yang merupakan persentase dan perubahan tingkat harga. Kenyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya pelit sepatu atau sweater cost dari inflasi karena lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang cepat rusak. Ketika perubahan inflasi membuat cetakan dan pendistribusian katalog harga baru, misalnya, maka biaya ini disebut dengan biaya menu atau menu cost. Biaya lain terkait dengan undang-undang pajak. Sering, undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan. Biaya inflasi yang diharapkan yaitu adanya keuntungan. Dari inflasi, banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan banyak inflasi menyemati roda pasar tenaga kerja. Hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang melebihi 50% per bulan dan lebih dari 1% per hari. Baik, berikutnya tentang pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang berhubungan dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang tidak ingin mencari pekerjaan. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, resesi ekonomi. Yang kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang keenam, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya. Dan yang kedua, berdasarkan lama waktu bekerja. Nah, yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya. Itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran siklis. Yang ketiga, pengangguran deasioner. Yang keempat, pengangguran voluntary. Yang kelima, pengangguran struktural. Yang keenam, pengangguran teknologi. Dan yang ketujuh, pengangguran friksioner. Nah, yang kedua, berdasarkan lama waktu bekerja. Nah, berdasarkan lama waktu bekerja itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengangguran terbuka atau open unemployment, di mana pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak ingin mencari pekerjaan. Untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka, yaitu tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka dikali 100% per angkatan kerja. 2,5 menganggur atau under unemployment. Setengah menganggur ialah situasi di mana orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Untuk menghitung besar tingkat setengah menganggur dapat dilakukan dengan rumus, yaitu tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu per angkatan yang kerja dikali 100%. Dan yang ketiga, pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja tidak secara optimal, atau kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat yang dimilikinya. Contohnya,
seorang lulusan keperawatan, tetapi ia bekerja sebagai sekretaris perusahaan. Nah, ini akibat pengangguran. Akibat pengangguran dapat berdampak pada perekonomian Indonesia dan pada masyarakat. Yang pertama, bagi perekonomian Indonesia, itu akan terjadi yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Dan yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Nah, yang kedua bagi masyarakat. Yang pertama, menjadi beban psikologi dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak dipakai untuk bekerja. Dan yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminal. Dan yang terakhir, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran ada 6. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, mengurangi urbanisasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan. Yang kelima, pengendalian laju pertumbuhan. Dan yang keenam, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.